Festival Musim Gugur atau lebih dikenal dengan perayaan Kue Bulan merupakan hari sukacita masyarakat Tionghoa yang dilambangkan dengan kehadiran bulan purnama penuh. Festival ini berdasarkan perhitungan kalender lunar yang jatuh setiap tanggal 15 bulan ke-8. Festival ini merupakan perayaan terbesar kedua setelah Imlek. Pada hari ini bulan akan berada di posisi paling dekat dengan bumi, berdampingan dengan batas langit dan bersinar dengan warna yang kemerahan. Hal ini akan melambangkan bersatunya pria dengan wanita, layaknya seperti yin dan yang dalam filosofi tradisi China. Legenda kue bulan berdasarkan kisah Hou-yi dan Chang'e. Konon di zaman Tiongkok kuno terdapat 10 buah matahari di langit. Orang-orang tidak mampu menahan hawa panasnya. Tanaman mati dan sungai mengering. Hal ini membuat seorang lelaki yang bernama Hou-yi maju untuk memperbaiki keadaan. Hou-yi adalah seorang pemanah. Ia mendaki Gunung Kunlun dan memanah 9 matahari hingga jatuh padam, dan hanya menyisakan 1 di langit. Hou-yi juga memerintahkan 1 matahari itu untuk terbit dan terbenam sesuai waktu yang telah ditentukan. Berkat jasanya, Hou-yi dikenal luas oleh masyarakat. Banyak orang yang ingin menjadi muridnya dan belajar memanah darinya. Hou-yi juga mendapat hadiah ramuan keabadian dari Ibu Ratu. Pil ini konon dapat membuat orang biasa menjadi dewa dan hidup abadi. Hou-yi memiliki seorang istri yang cantik bernama Chang'e. Hou-yi tidak ingin hidup abadi seperti seorang dewa dan meninggalkan sang istri sendirian di bumi. Ia memberikan ramuan obat keabadian kepada Chang'e agar disimpannya. Sayangnya, salah satu murid Hou-yi bernama Feng Meng mengetahui hal ini dan berkeinginan untuk memiliki ramuan tersebut. Pada suatu hari, Hou-yi mengajak murid-muridnya untuk berburu dan berlatih memanah. Feng Meng berpura-pura sakit agar tidak diikut-sertakan dalam perburuan ini. Ketika Hou-yi pergi, Feng Meng pergi ke rumahnya dan mengancam Chang'e dengan pedang agar memberikan ramuan obat keabadian kepadanya. Chang'e pun menolak, namun ia merasa bahwa ia tidak akan mampu melawan Feng Meng sendirian. Dalam keadaan yang panik itu, Chang'e pun memutuskan untuk meminum ramuan obat keabadian itu. Setelah meminumnya, Chang'e merasa tubuhnya menjadi ringan. Ia pun perlahan terbang ke langit. Namun, Chang'e masih merindukan suaminya dan tidak ingin berpisah jauh darinya. Maka dari itu, Chang'e memutuskan untuk tinggal di bulan, tempat terdekat dari bumi, agar ia senantiasa merasa dekat dengan sang suami. Di bulan, Chang'e ditemani oleh seekor kelinci giok agar tidak kesepian. Hou-yi pun merasa sedih karena harus terpisah dari istrinya. Ketika itu, seorang dewa yang mengetahui kejadian ini merasa iba. Beliau mendatangi Hou-yi dalam mimpinya dan mengajarinya cara bertemu dengan Chang'e.
Dewa itu menyuruh Hoi untuk membuat kue bulan dan memanggil nama Chang'e secara terus-menerus pada saat puncak bulan purnama. Ketika bulan berada paling dekat dengan bumi, Hoi melaksanakan ajaran sang dewa, dan benarlah Chang'e pun turun ke bumi dan menemui Hoi selama sehari. Perayaan festival kue bulan juga tidak terlepas dari kelinci giok, teman setia Chang'e yang menemaninya selama tinggal di bulan. Kelinci giok bertugas membuat ramuan keabadian sembari menemani Chang'e agar tidak kesepian. Legenda kelinci giok ini juga menarik. Konon di hutan tinggallah 3 ekor binatang, yakni rubah, kera, dan kelinci. Kaisar Langit ingin menguji kesetiaan ketiga hewan tersebut. Kaisar Langit pun turun ke hutan, lalu menjelma menjadi kakek tua yang tersesat di hutan dan kelaparan. Kakek tua itu meminta tolong kepada ketiga binatang tersebut untuk memberinya makanan. Sang kera mencari buah-buahan di hutan. Si rubah menangkap ikan di sungai. Kelinci tidak dapat menemukan apa-apa. Kakek tua itu sedikit kecewa karena nyatanya mereka tidak bekerja sama. Akibatnya, si kelinci tidak mampu membawa apa-apa. Sebagai gantinya, kelinci bersedia memasak untuk si kakek. Ketiga hewan tersebut kemudian membuat api dari kayu bakar. Kelinci masih merasa bersalah. Kemudian ia mengatakan bahwa sebagai ganti atas kegagalannya, ia bersedia mengorbankan diri untuk dimakan si kakek tua. Kelinci itu pun melompat ke dalam api. Kaisar Langit terharu dengan pengorbanan si kelinci. Sang kaisar pun menghidupkan kembali sang kelinci, sekaligus menjadikannya pembuat ramuan keabadian di Kahayangan. Sang kelinci pun bekerja dengan rajin. Namun suatu hari, Ibu Ratu datang dan meminta tambahan ramuan keabadian untuk diberikan kepada Hoi, sang pemanah yang telah menolong rakyat yang tersiksa akibat 10 matahari. Permintaan ini melanggar aturan langit, sehingga kelinci menolak. Ibu Ratu marah dan memaksa kelinci untuk tetap menyerahkan ramuan keabadian tersebut. Kelinci pun takut dan akhirnya mengikuti kehendak Ibu Ratu. Mendengar hal ini, Kaisar Langit menjadi murka kepada kelinci. Kelinci bersujud memohon ampunan dan bersedia menerima hukuman apapun. Kaisar Langit akhirnya memberi kelinci kesempatan. Namun ia harus tinggal di bulan menemani Chang'e, sembari tetap membuat ramuan keabadian. Si kelinci lega dan dengan senang hati menjalankan keputusan Kaisar Langit. Ia pun segera pergi ke bulan dan tinggal di sana bersama Chang'e, serta terus melaksanakan tugasnya sebagai pembuat ramuan. Di balik legenda turun-temurun tersebut, terdapat pula budaya khas Tiongkok yang diwariskan hingga masa kini. Perayaan festival kue bulan masih terus dilestarikan hingga kini. Di Indonesia, warga keturunan Tionghoa biasanya berkumpul dan membagikan kue bulan ke keluarga besarnya sebagai sarana mempererat tali kekeluargaan. Memberi kue bulan adalah simbol doa dan pengharapan baik, yakni harmoni dan kemakmuran bagi si penerima. Kebanyakan bentuknya juga masih khas kue bulan tradisional berbentuk bulat yang melambangkan keutuhan keluarga. Sekian
kisah di balik festival kue bulan. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye.